Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, mari kita bisa lanjutkan kajian tentang kitab Nasha'ihul Ibad. Mari kita lanjutkan pada bab atau pada makalah yang ke-21 halaman 159. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu al-hadiyatu wal ishrun, utawi pengendikan kang nomor sijine wal isruna lan 20. Jadi makalah yang ke-21. Makalah yang ke-21 ini menerangkan tentang apa? Ikhtaro, milih ba'dul hukama, setengah saking pira-pira ulama. Iku arba'atun kalimatin, ada 4 kalimat. Ai tegese papat arba'atu jumalin, piro-piro jumlah. Min arba'atin, saking papat apa piro-piro kutubin kitab. Samawiyatun, kang bangsa langit. Ada 4 hal yang dijadikan atau 4 kalimat yang diambil dari 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ulama-ulama sepakat mengambil beberapa kalimat di antara 4 kitab yang diturunkan Allah di dunia, termasuk Taurat, Injil, terus apa? Zabur dan Al-Quran. Nah, kira-kira 4 kalimat itu apa? Yang pertama, minat Taurati, saking kitab Taurat, man utawi sapane wong radhiya lamun iku ridho sapa man bima aqalullah, kelawan termasuk taat kepada Allah Ta'ala, minar rizki, saking rizki, istaroha mongko kepenak sapa wong. Ai tegese dadi termasuk apa? Dadi pepayahe ta'abudu dahiban, wong iku ilang fit dunya, ing dalem dunya, wal akhirati, lan ing dalem akhirat. Yang pertama yang dijadikan intisari, yang diambil dari kitab Taurat itu bahwasanya apa? Bahwasanya barang siapa yang ridho atas apa yang kamu miliki atau yang diberikan kepada Allah, maka istilahnya di sini ya, dia akan apa? Akan masuk pada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi barang siapa yang ridho atas apa yang kamu berikan, ya, maka di sini istilahnya termasuk ridho atas kondisinya, termasuk ridho atas apa yang ada pada dirinya, maka dia akan menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Jadi intinya yang pertama di kitab Taurat itu menerangkan tentang itu. Maka dalam kondisi apapun kita harus ridho, ya, termasuk apapun ketika kita diberikan
atau kita diberi oleh Allah, diberi rezeki, ya termasuk rezeki sehat, rezeki apapun itu, maka kita ridho dengan kondisi ini. Lah, ketika kita bisa melakukan hal-hal yang seperti itu, maka insya Allah di Taurat pun dijelaskan kita akan bahagia di dunia dan di akhirat. Wa minal Injil, dan kitab Injil. Nah, termasuk apa? Di Nasoihul Ibad ini diterangkan man utawi sapane wong ada masyahwat, lamun iku termasuk ngerubuhno, ya, jerongkokno atau melawan lah, ya. Kalau ada masyahwat itu merubuhkan apa? Syahwat, merubuhkan nafsu. Ai tegese setengah saking pira-pira man taroka kang ninggal, ya. Mustaqaqin nafsi, termasuk pira-pira perkara kang den pingini, ya. Azza mongko kuat, ai tegese soro kawiyan, tegese dadi sapa man kawiyan iku kuat fit dunya ing dalem donya wal akhirati lan akhirat, ya. Lah di kitab Injil dijelaskan barang siapa yang mampu merobohkan syahwat, ya, maka dia itu akan kuat di dunia dan di akhirat. Maka sudah pasti tidak hanya pada kitab, ya, Taurat, tapi di Injil pun juga dijelaskan, di Al-Quran pun juga ada. Tapi ini diambil dari 4 kitab, ya. Maka bersepakat ulama mengambil di kitab Injil ini barang siapa yang merobohkan syahwatnya, maka dia akan kuat di dunia dan di akhirat. Itu sudah pasti. Kalau kita mampu memerangi hawa nafsu kita, entah itu hawa nafsu dari malas beribadah, entah itu malas untuk belajar, malas untuk bekerja, maka kita akan kuat di dunia dan di akhirat. Jadi sudah pasti ini adalah gambaran man hadama syahwat, barang siapa yang mampu merobohkan syahwatnya, yang mampu merobohkan nafsunya, yang mampu merobohkan keinginan-keinginan, ya, yang hanya sebelah mata. Artinya keinginan-keinginan untuk melanggar apa yang dilarang oleh Allah, ya dilawan, ya. Misalkan itu memang keinginan untuk maksiat, misalkan keinginan untuk turu, misalnya kan gitu. Keinginan untuk turu ya dilawan, ya. Wayai murja'a kan begitu, ya Ibrahim, ya dilawan. Maka kita akan merasa kuat di dunia dan di akhirat. Hadam syahwat, harus kita robohkan syahwat itu. Keinginan dari apa? Ya mungkin dari malas, ya. Dari malas, dari apapun itu. Kemudian anin nasi baca ay kholaso an halali. Nah, termasuk di kitab mana? Zabur dijelaskan di sini, barang siapa yang mampu untuk apa? Barang siapa yang mampu untuk menyendiri, ya, dari manusia, maka dia akan selamat. Jadi bukan apa ya istilahnya, bukan kita menyendiri itu terus gak kumpul wong ngono mboten, ya. Jadi kalau di kitab Injil dijelaskan
Barang siapa yang mampu kita menyendiri, ya, maka dia akan selamat. Artinya kalau tidak butuh banget terhadap orang, ya sudah, kita menghindari untuk ngerupi, untuk kumpul, daripada ujung-ujungnya rasani, ujung-ujungnya bandingkan. Nah, menyendiri itu dalam artian kita mengurangi mengurangi hal-hal yang seperti itu. Lah, tujuannya apa untuk menyendiri? Ya biar kamu bisa beribadah. Nah, beribadah tidak harus kumpul banyak orang. Maksudnya tidak harus diketok-ketok wong, ya. Nah, maka menyendiri sesekali itu juga penting untuk pendekatan, untuk takarrub. Jangan-jangan dengan kita tidak menyendiri, kita kumpul, seolah-olah ibadah kita akan dipandang manusia, kan seperti itu. Misalnya zaman coba saja ya, di lingkungan sampean sholat di masjid, ya, dengan zaman sholat sendirian pasti berbeda. Karena satu mungkin saya harus kelihatan khusyuk dipandang manusia, mungkin bisa jadi seperti itu. Lah, di Al-Quran sendiri, wa minal furqani man hafidhon nas man hafidho lisan. Nah, man utawi sapane wong iku ngreksa sapa man lisanan ing lisan. Mimma saking barang faidatun lan ora ana faedah iku fihi iku maujud fihi ing dalem man, wa mimma lan saking setengah barang la yu'taddu bihi iku den wilang salima mongko selamat sapa man ay khalasa minal afati, ay tegese selamat, ay khalasa tegese selamat sapa wong minal afati saking pira-pira, termasuk apa? Termasuk pengucapan fit dunya ing dalem donya wal akhirati lan ing dalem. Lah, di Al-Quran sendiri dijelaskan barang siapa yang mampu hafidhul lisan, menjaga lisannya, menjaga ucapannya, menjaga perkataannya, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Ya, pasti. Jadi 4 hal ini diambil dari beberapa kitab. Kalau tadi di Taurat dijelaskan kita harus mampu merobohkan Taurat, kita harus ridho terhadap kondisi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian di kitab Injil dijelaskan juga barang siapa yang mampu merobohkan syahwatnya dia akan kuat. Lah, Zabur juga ada barang siapa yang menyendiri ya manusia dari manusia maka dia akan selamat. Nah, artinya di sini beberapa 4 hal ini harus kita lakukan. Ini 4 intisari dari beberapa kitab. Dan di Al-Quran ini awakmu pengen selamat ya dunia, selamat akhirat, maka hafidhul lisan, menjaga lisan kita. Ya, wong lambe ini kan tidak bertulang dan seperti itu, nyeplos sama saya dengan sama, nggak ada bedanya. Jadi semua punya hak untuk berbicara. Nah,
tapi yang ngono ya nyoblos karepe dhewe ya wis ambiar kabeh. Maka susah untuk hafidhul lisan itu susah. Terkadang ada orang yang sampai tekar ya gara-gara omongan ini ya. Kadang ada omongan yang menyakiti hati tapi tidak terasa, kan seperti itu. Jenenge kene pengen guyon dikira temenan. Nah, ini sudah pasti. Maka menjaga lisan itu penting. Kalau perbuatan tindakan ya, tapi yang pertama biasanya yang membuat, kalau orang mampu hafidhul lisan, mampu menjaga lisannya, mampu menjaga perbuatannya, mampu menjaga perkataannya, maka dia akan selamat di dunia dan di akhirat. Itu ya. Jadi gak usah kita kita harus latihan lah menjaga perkataan kita. Kalaupun tidak baik ya sudah, tidak usah diomongkan. Ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala ahabbul a'mali, qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, ahabbul a'mali luwih demen-demene pira amal ila Allah taala maring Allah taala hifdzul lisan iku ngreksa lisan. Kanjeng Nabi dawuh amalan sing paling disenangi oleh Allah ya, ahabbul a'mali ila Allah taala, amalan yang paling dicintai oleh Allah kata Nabi, hifdzul lisan, adalah menjaga lisan kita. Loh, anjene angel kok dan ya gak iso ditali, lambe gak iso ditali, di maskeri ya iso ngomong. Maka yang bisa menjaga ya hanya diri kita. Rawahul Baihaqi ruya annahu sallallahu alaihi wasallam qala iku dawuh sapa Kanjeng Nabi, al-afiyatu utawi selamete asyratu ajzain iku 10 pira-pira juz ya. Tis'atun utawi kang songo fisumti iku tetep ing dalem meneng, wala wa asyiratu lan 10 fil uzlati dalem uzlah atau misah anin nasi saking menungso. Ibaratnya di sini diumpamakan, ibaratnya kesejahteraan seseorang itu ada 10 bidang, 10 juz misalnya. Lah dari 9 bidang tersebut, dari 9 juz tadi menerangkan bahwasanya kita harus ngerekso, yaitu 9 diantaranya itu menerangkan tentang hafidhul lisan, sebaiknya kita diam. Lah selanjutnya bab yang ke-10 bahwasanya tentang pengasingan diri dari manusia. Jadi kalau kita ambil di sini, misalkan ada 10 juz, tapi 9 juz saja menerangkan tentang diam, berarti maksudnya itu penting ya dalam menjaga lisan. Diam berarti bukan tidak berbicara, apa maneh gak nyopo wong, apa maneh gak serawung karo tangga karo kanca, boten. Artinya diam di sini dalam artian gambaran kita membatasi diri dalam hal apa? Dalam hal menjaga perbuatan, perkataan yang mungkin nanti bisa menyakiti hati seseorang. Lah dengan cara apa? Ya dengan cara hifdzul lisan, dengan cara menjaga lisan kita. Nah, maka penting untuk kita lakukan itu. Wal maqalatu asaniyatu wal isrun, maqalah yang ke-22 an Umar radhiyallahu anhu
wallahu, demi Allah, ya. Umar radhiyallahu anhu berkata, wallahi, demi Allah, ma ibtuliyat ubtuliyat ora den coba sapa ingsun bibaliyatin kelawan coba illa kecuali wakana lan iku tetep kedue Allah, wakana lillahi lan iku tetep kedue Allah alayya ing atase ingsun fiha ing dalem coba ai tegese tilkal baliyati mengkono coba. Setiap yang tertimpa musibah pasti apa? Pasti ada nikmat di situ. Arba'atun ni'amin, ono papat piro-piro nikmat. Nah, setiap kita tertimpa musibah pasti di situ ada kenikmatan yang harus kita syukuri. Loh, ditimpa musibah masih ada nikmat. Iya, ini Umar radhiyallahu anhu berkata. Lah kira-kira apa? Yang pertama di situ awalula idlam takun, ya, utawi kawitan ing pira-pira apa? Papat pira-pira nikmat idlam takun krana ana coba aitil kategese mengkono-mengkono baliyatin ing dalem coba fitini iku tetep ing dalem agama ingsun. Fa innal imtihani mongko setuhune coba fitini ing dalem agama aqdamu iku luwih agung minal imtihani ketimbang coba fil badani ing dalam badan wal maliyati lan bondo. Yang pertama, ya, ketika kita dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah, entah itu cobaan badan, sakit, ya, mungkin ngeluh, mungkin waktu, itu kan cobaan badan, ataupun malin, kita diuji harta dan sebagainya, ya, mungkin diuji dengan kondisi ekonomi dan sebagainya, serba terbatas dan sebagainya. Itu ujian dari Allah yang patut kita syukuri. Karena apa? Karena syukur-syukur, ya, kata Umar di sini, syukur-syukur ujian itu lebih berat ketimbang nanti menimpa agama kita. Artinya kalau agama kita sudah diuji oleh Allah, ya, agamaku, ya, maka yang lain akan 16. Orang bisa sakit, orang bisa diuji dengan harta, asalkan apa? Asalkan kita masih diberikan nikmat oleh Allah untuk menjaga agama kita. Jadi cobaan itu yang penting tidak menimpa agamaku, tidak menimpa keimananku, tidak mengikis kepercayaanku kepada Allah. Boleh saja menimpa badan, boleh saja menimpa hartaku, asalkan keimananku, asalkan agamaku kuat. Nah, itu adalah nikmat. Nah, kalau sampai kita semua ini masih diuji badan itu diuji sehat, sakit dan sebagainya, masih diuji oleh Allah dengan kondisi mungkin kita merasa terbatas, ya, atau mungkin kita merasa kurang. Lah, nikmatnya masih ada, nikmatnya karena kita masih diberikan nikmat oleh Allah berupa
keimanan berupa agama. Itu jauh lebih bagus, lebih agung yang harus kita nikmati. Maka setiap cobaan pasti di situ kata Umar ada kenikmatan. Kalau kita diuji badan, diuji harta, masih ada kenikmatan. Agama kita tidak diuji oleh Allah. Nah, kalau kita agama kita sudah terkikis, ya wallahu a'lam seperti itu. Lah kata Umar lagi dijelaskan wasani dan utawi kang nomor loro idlam takun krana ora ana coba ai tegese al baliyatu coba aqdami iku luwe agung minha ketimbang mengkono-mengkono coba ai mintilka tegese mengkono-mengkono baliyatin coba allati asobatni mongko apa baliyati asobatni mongko baliyah ni ingsun. Yang nomor 2 tidak lebih berat dari cobaan, ya, cobaan dalam hal sebelumnya atau dalam hal apa sebelum turunnya agama Islam pada zaman dahulu. Kalau sekarang kita merasa berat dalam menyebarkan agama Islam, termasuk kita mensiarkan, termasuk kita beribadah dan sebagainya. Biyen iku lho, nah, perbandingan nikmatnya di situ. Biyen itu orang beribadah itu susah, ya. Susahnya gimana? Orang harus berjihad, berperang untuk mendakwahkan Islam. Kita pun juga tidak perlu perang seperti Palestina dan sebagainya, ya. Kita tinggal ibadah dengan tentram, ya. Dan itu harus kita syukuri. Bisa jadi orang-orang terdahulu dalam mensiarkan agama Islam, dalam melakukan ibadah itu lebih berat dari kita. Nah di situ nikmatnya. Tapi kalau kita masih mengeluh, berarti kita tidak akan bisa merasakan kenikmatan tersebut. Jadi kata Umar, ya benar memang awakmu nek saiki ngeluh perkara ibadah, orang terdahulu itu cobaannya lebih berat dari kamu semua, dari kita semua, seperti itu. Nah, termasuk apalagi wasal itu, termasuk yang nomor 4, nomor 3 itu apa? Idlam takun muharramar ridho. Krana ora ana takun ora ana apa coba muharramar ridho iku den ilingi apa ridho. Ai tegese mamnu'ar ridho, termasuk ridho kelawan coba tadi. Ai tilkal baliyati tegese kelawan mengkono coba. Lah termasuk cobaan, ya. Cobaan tidak akan menghalangi ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi kita dicoba oleh Allah, diuji oleh Allah dengan berbagai ujian, tapi kalaupun Allah itu ridho atas apa yang kita berikan, kita itu kan hidup hanya kalau tingkatnya sudah tinggi, tidak ada istilahnya mencari pahala, mencari ini dan sebagainya, ya sudah, hanya mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang tanda kutip orang syukur, orang merasa dia kaya, merasa itu kan tergantung pada kondisi hatinya masing-masing. Jika Allah ridha atas kondisinya, ya sudah, maka kita akan enak saja. Tapi kalau kita sudah tidak mendapatkan ridhonya Allah, ya maka kita akan susah.
Lah salah satunya untuk mendapatkan ridhonya Allah, kita harus mendapatkan ridhonya kedua orang tua kita. Maka kunci suksesnya ya ada di kedua orang tua kita. Maka apapun hal yang kita lakukan, entah itu mau usaha, mau apapun itu, ya ayo kita gapai ridhonya orang tua kita, biar Allah juga ridho. Sukses saya wis menteng kelek kan gak enak ya. Jadi harus kita gapai ridho. Minimal apa ya? Minimal kita minta doa kedua orang tua kita. Maka kata makalah yang lain, hadis yang lain, kalaupun orang tua sudah ridho, ya sudah, ya kamu akan diberi ridho oleh Allah. Semua akan lancar. Maka jangan lupakan kedua orang tua kita. Kalaupun sudah meninggal, cara menggapai ridhonya gimana ya? Kita kirim Fatihah terus ya. Gak harus kita bakti hanya pada hidup, tapi kita menjadi anak soleh ya. Ibrahim termasuk nanti ngirim Fatihah terus, yaitu termasuk cara kita menggapai ridhonya orang tua. Warabi'atu lan utawi nomor 4 ini iku setuhune ingsun iku athiwaku arep ingsun alaiha ing atase ganjaran. Aidil kal baliyati kutus tegese kelawan coba. Jadi yang keempat itu termasuk besar harapan untuk mendapatkan pahala karena ujian. Yang nomor 4, semakin Allah itu menguji coba kita dan kita berhasil, maka semakin besar pahala yang akan kita dapatkan. Lah apakah orang yang hidup di dunia ini suka dengan ujian? Ya harus. Ya, kini diuji kan kadang ya sulo, kadang yang nggak kuat. Sampean aja nggak suka, kita aja nggak suka kan diuji, melaksanakan ujian, entah itu di kuliah, entah itu di sekolah, kan nggak seneng nih jenenge ujian. Nah ini yang menguji Allah. Lah kalau kita berhasil dengan ujian itu, maka kita akan mendapatkan pahala yang besar. Nah setiap cobaan manusia itu berbeda-beda, dan kadar keberhasilan orang dalam menjalankan cobaan itu ya berbeda-beda. Pahalanya pun juga berbeda. Sama-sama diuji kondisi sakit, mungkin satu Rasulullah, satu tidak. Sama-sama diuji oleh Allah, mungkin ada keluarga yang sakit, satu sabar, satu enggak. Nah ini kan berarti ketika kita mampu melewati ujian tersebut, ya maka besar pahala yang akan kita dapatkan. Itu saja, semoga bermanfaat. Wal maqalatu as-salatu wal isrun wallahu a'lam bissawab. Rabbana fa'alna bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih 'alana wa qarabati lana fi dinina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.